warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua KNKT, yang terhormat Deputi Bidang TMC Dr. Seto, yang saya hormati Direktur Navigasi Komandan Gugus Tempur Laut, Direktur Operasi Kapolres Banyuwangi, kemudian dan Lanal Banyuwangi, Kakansar Surabaya, perwakilan dari Kodim, operator yang hadir pada sore hari ini, dan yang saya muliakan rekan-rekan media. Pada hari ini akan kita sampaikan hasil pelaksanaan operasi SAR gabungan pada hari ke-10. Sebagaimana yang tadi kami laporkan pada pagi hari, rencana kegiatan kita hari ini yaitu fokus pada pendeteksian bawah air di titik frekuensi 8. Namun dari organisasi tugas yang ada, yaitu Seru Laut dan OSC Underwater, di saat kegiatan operasi SAR gabungan berjalan, tim SAR Seru Laut dan Darat menemukan korban ke-46 dan 47. Mohon ditampilkan. Ini rekan-rekan media, korban ke-46 yang berhasil kita evakuasi, dan korban ke-47. Ini korban ke-46 kita ketemukan pada pukul 09.30 WIB. Kemudian korban kita evakuasi ke Pelabuhan Muncang. Selanjutnya data-data korban dari titik LKP kurang lebih 17,6 nautical mile. Ciri-ciri korban: laki-laki memakai celana jeans pendek warna biru, baju kaos panjang warna merah abu. Saat ini dalam proses identifikasi. Lanjut ke korban ke-47 yang berhasil kami evakuasi pada pukul 11.19 WIB. Kemudian korban dievakuasi oleh KN SAR Permadi menuju dermaga BUM Banyuwangi dan dibawa oleh ambulan TRC BPBD Banyuwangi untuk melakukan proses identifikasi di Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan. Adapun ciri-ciri korban: laki-laki memakai baju biru, celana panjang hitam, jarak dari LKP kurang lebih 11,05 nautical mile. Ini data korban pada hari ini yang 2 bisa kita evakuasi selama pelaksanaan operasi SAR gabungan berjalan. Selanjutnya, sebagaimana yang kami sampaikan, ini kegiatan Seru Laut ya, yang sebagaimana kami laporkan, Seru Laut tetap berjalan. Kapal-kapal besar yang ada saat ini, yaitu KN SAR Permadi dan Arjuna, tetap melakukan pencarian di sektor selatan untuk mengcover laporan dari nelayan yang menemukan objek terapung sehingga bisa dilakukan evakuasi dan tindak lanjut untuk menuju ke pelabuhan terdekat. Mulai dari gambar kiri, gabungan dari Pol Air dan tim SAR dan KN SAR Permadi serta beberapa perahu karet yang ada. Lanjut. Ini kegiatan Seru Laut KRI Vanildo dan KAL Sembulangan. Jadi rekan-rekan media, tadi pagi saya sampaikan fokus kegiatan observasi bawah air dilakukan oleh
KRI Pulau Vanildo, dan KAL Sembulangan. Nanti data ini akan dijelaskan oleh Komandan Gugus Tempur Laut. Ini yang kita lakukan. Lanjut. Ini observasi bawah air. Lanjut. Lanjut. Mungkin bisa Pak Hendra, Komandan Gugus Tempur Laut, kami persilakan. Terima kasih pimpinan rapat, peserta rapat dan rekan-rekan media. Selamat sore. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI AL, dalam hal ini tim underwater maupun yang melaksanakan pencarian di permukaan. Pada hari ini ada beberapa kegiatan yang kami lakukan secara paralel. Yang pertama pada pagi hari sekitar pukul 7.08 sampai jam 9, di mana waktu itu kami estimasi bahwa arus laut ada jeda. Kami mencoba menurunkan underwater kamera dan ROV yang dimiliki oleh penyelam onboard di KRI Pulau Vanildo. Namun karena kondisi arus yang demikian kencang, tadi mungkin sudah dilihat di video, tali yang pertama akan kami untuk marking, ternyata dia tidak bisa tegak, artinya melayang. Kemudian kamera bawah air juga tidak bisa mengarah ke bawah, tidak bisa turun ke kedalaman sekitar 50 meter, sehingga kegiatan ini kami hentikan karena tidak memungkinkan mendapatkan gambaran observasi di bawah air. Kemudian kami sampaikan juga bahwa KRI Speaker Rohani Kusi Rosal telah melaksanakan profiling arus bawah laut yang ada di Selat Bali. Kami sampaikan bahwa di dalam bulan ini memang dari BMKG sudah menginfokan adanya fenomena yang dalam tanda kutip bagi operator pelayaran waspada, di mana arus kemudian kondisi cuaca yang bisa membahayakan apabila tidak waspada. Dari tabel yang kami dapatkan selama 1 bulan dari perjalanan arus pasang surut yang ada di Selat Bali ini, jadi kemungkinan nanti arus yang agak berkurang di antara tanggal 18 sampai 21 Juli. Kemungkinan itu arus tidak sekencang dari kondisi saat ini. Kemudian ke depan kami dari tim SAR TNI AL akan terus berkomitmen untuk support penuh kegiatan ini sesuai dengan arahan pimpinan, dan kami akan melaksanakan segala upaya dengan maksimal. Tapi kondisi yang kami ketemukan kemarin, jadi yang diduga adalah wreck dari KMP Tunggu, itu sudah kami juga kuat, sehingga hanya tinggal satu observasi lagi yang secara visual dengan kamera bawah air atau ROV, dan itu akan tetap kami lakukan dengan memperhatikan arus bawah laut. Demikian, terima kasih. Terima kasih dan Gugus Tempur Laut untuk penyampaiannya dari Sebelum. Kemudian dari Pak Ketua KNKC sekalian, KN Sar Sembulangan, KN Sembulangan, KN Masalembo dengan ROV-nya. Rekan-rekan wartawan, selamat sore. Bisa kami sampaikan bahwa saat ini ROV kami dari KNKT telah siap operasi, namun sesuai dengan hasil rapat tadi pagi bahwa saran dari teman-teman dari TNI AL, khususnya dari Kusi Rosal, bahwa
melihat karakteristik Selat Bali yang berarus sangat kuat seperti juga yang disampaikan dari BMKG, maka dibutuhkan profiling arus di tempat referen 8 atau yang diduga tempat rakit kapal. Itu untuk keselamatan kita dan keselamatan yang mengoperasikan juga ROV, maka profiling arus ini akan dilaksanakan hari ini oleh KRI 3. Jadi berdasarkan profiling arus nanti itu akan kita gunakan sebagai referensi kapan di arus permukaan, dan kita tahu arus yang di dalam seperti apa profilnya berdasarkan dari profiling arus tersebut. Jadi jika memungkinkan dengan kondisi-kondisi yang sesuai dengan limitasi dari ROV yang ada, kita akan mencoba semaksimal mungkin untuk bisa menurunkan ROV dan mencapai objek yang kita duga sebagai kapal Tunu Pratama Jaya. Nah, kurang lebih nanti setelah kita mendapatkan gambaran dari kapal tersebut, selanjutnya akan kita rencanakan seperti apa yang apakah penyelamannya bisa dilakukan, karena kita belum bisa melihat kapal itu duduk lurus, tegak lurus ke atas atau terbalik atau miring. Nah, ini informasi ini sangat diperlukan untuk tindakan selanjutnya. Jadi setelah kita tahu secara visual atau secara optikal kondisi kapal, pertama bahwa itu benar kapal Tunu, kemudian posisinya seperti apa, apakah memungkinkan penyelam bisa masuk ke dalam kerangka kapal tersebut. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ketua KNKT. Kemudian kebetulan hadir dari BMKG, Deputi Bidang Modifikasi Cuaca, Dr. Seto, kebetulan juga putra daerah di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran pada rekan media. Kami persilakan. Terima kasih Pak Deputi, Pak Ketua. Rekan-rekan media sekalian, kami dari BMKG menerjunkan kekuatan SDM, peralatan, dan teknologi pemodelan untuk mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh tim yang dipimpin oleh Basarnas. Setiap 10 menit kami melakukan pengukuran cuaca udara maupun cuaca laut, cuaca maritim, untuk memberikan informasi seperti apa kondisi cuaca, khususnya cuaca maritim yang terjadi dalam setiap operasi teman-teman tim bersama ini. Hari ini misalnya, dan diprediksi hingga beberapa hari depan, bahwa kondisi cuaca maritim di Selat Bali ini masih diperkirakan pada kondisi waspada, peringatan dini 1, sehingga kami berharap teman-teman dalam melakukan operasi betul-betul memperhatikan keselamatan para rescuer ya, Pak Ketua ya. Peralatan kami terus memberikan informasi data, pemodelan kami memberikan prediksi dari data dan prediksi yang kita peroleh. Misalnya, selain menginformasikan saat ini, kami juga mempelajari data yang ada dengan pemodelan INA CAWO yang kita miliki. Nanti kami ingin berupaya mendukung, membantu operasi lebih lanjut, misalnya penurunan ROV yang akan dilakukan. Kalau tadi Pak Hendra menyebutkan ada jendela waktu kira-kira tanggal 18 sampai 21 Juli, itu akan terjadi penurunan eskalasi arus, maka
prediksi kami juga akan nanti terus memberikan prediksi kami secara jam-jaman, Pak Indra. Kira-kira pada hari-hari itu jam berapa saja arus akan menurun. Nah, contoh hari ini misalnya kita prediksi sekitar jam 9 sampai jam 12 itu terjadi pelemahan. Ya, nanti akan kita pelajari sampai menjadi karakteristik yang ternyata kalau kita rekomendasikan, kita berikan informasi untuk kapan-kapan itu bisa dilakukan operasi supaya hasilnya lebih baik gitu ya, karena memang Pak Ketua KMKT juga menyebutkan bahwa arus ini masih menjadi kendala untuk penurunan arus. Saya kira itu yang pasti kami terus memberikan dukungan pada operasi ini ya, baik SDM, peralatan maupun teknologi yang kami miliki. Terima kasih. Terima kasih Deputi Modifikasi Cuaca yang mewakili BMKG. Selanjutnya dari rekan-rekan seluruh, saya mungkin dari Pak Kapolres ada yang mau disampaikan, mungkin biar media tahu apa yang barusan kita lakukan tadi setelah asar. Terima kasih Bapak Asyansi dan seluruh senior dan para pemuda dan rekan media. Ada dua hal yang perlu kami laporkan di seluruh darat. Yang pertama, untuk keluarga jenazah yang teridentifikasi warga Malaysia, tadi sekitar 17.00 sudah tiba di RSUD, datang dari Malaysia. Dari tadi malam kami sudah komunikasi dengan Mas Yosi dari Kemenlu. Prinsipnya mengucapkan salam dan terima kasih dari Kedubes Malaysia kepada tim SAR gabungan dan tim DPI atas keberhasilan menemukan, mengevakuasi dan mengidentifikasi sehingga bisa dikembalikan kepada keluarga yang rencana akan dilaksanakan di 00 petang ini. Yang kedua, kami juga tadi bersama unsur SAR gabungan, berikut juga tokoh alim ulama yang ada di Banyuwangi, semuanya kita libatkan menggelar doa bersama dan didahului dengan sholat goib untuk mendoakan para korban termasuk dengan keluarganya, dan juga agar seluruh tim yang terlibat dalam proses pencarian ini diberikan kemudahan, keselamatan, sehingga mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar dan segera hambatan-hambatan bisa segera ditangani, dan harapan kita semua khususnya para keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia proses pencarian ini dapat membuahkan hasil semaksimal mungkin. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolres selaku koordinator SMC Darat. Rekan-rekan media sekalian, kegiatan hari ini sudah kita rilis dan kemarin pun kami melakukan evaluasi secara komprehensif dengan seluruh stakeholder yang dipimpin langsung oleh SERT Coordinator, yaitu Kepala Badan SAR Nasional, dan dihadiri oleh Bapak Wamen Perhubungan. Kemudian juga dihadiri juga oleh Wakil Ketua BRIM yang semalam juga berkomitmen memberikan dukungan support analisisnya. Dan tadi sekira pukul 12.53 beliau memberikan hasil analisisnya kepada kami sebagai SMC. Hampir secara makro apa yang disampaikan hidrografi dan khususnya BMKG menyerupai. Coba tolong tampilkan. Ini hasil analisis. Ini kewajiban saya juga untuk mempublis rekan-rekan media agar mengerti. Inilah analisis hidrodinamika Selat Bali untuk kasus. Ini sudah langsung tertuju pada kasus KM Tunu Pratama Jaya. Ini yang akan kami jadikan referensi, mulai dari arus permukaan, gelombang, sebaran, semua ada di sini.
Ini wujud komitmen pemerintah dengan memberikan support secara maksimal kepada tim SMC, sehingga kita bisa memberikan upaya-upaya maksimal dalam pelayanan pada masyarakat. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Ini Mbak ini dulu. Selamat sore Pak. Saya dari kompas.com. Izin tanya terkait kepada Basarnas. Saya izin tanya terkait manifest Pak. Kemarin Bapak menyatakan bahwa dengan ditemukannya 45 orang, dengan ditemukannya 45 orang, target pencarian adalah 20 orang. Nah, mungkin bisa dijelaskan pernyataan tersebut itu dasarnya dari mana? Lalu sebelumnya Bapak juga mengatakan bahwa Basarnas melakukan proses rekonfirmasi data. Nah, sejauh ini sudah sampai mana prosesnya, begitu Pak? Untuk KNKT, Bapak beberapa waktu lalu KNKT mengatakan bahwa penyebab tragedi ini adalah terbukanya pintu kamar mesin yang menyebabkan air laut masuk pas kemarin sama DPR. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait sebetulnya serendah apa posisi pintu kamar mesin itu. Lalu teknologi di Indonesia apa belum ada yang mendeteksi bahwa pintu itu terbuka saat pelayaran, mengingatkan pintu kamar mesin ini cukup penting. Terima kasih. Terima kasih dari kompas.com. Ya, jadi tolong dipahami ya, ada suatu kejadian, mungkin nanti juga rekan-rekan Polri juga bisa, dan Kapolres bisa memberikan, saya sedikit kasih visualisasi. Ada suatu kejadian membutuhkan search and rescue. Saya datang ke sini koordinasi data-data yang valid. Manifest yang saya terima, ini yang jadi rujukan saya pertama dengan jumlah 65. Inilah upaya yang saya lakukan. Jumlah korban tolong ditampilkan operator. Ya. Jadi skor pokoknya saya mencari menolong dari aspek pencarian dan pertolongan. Ya. Manakala kemarin hari pertama dan sampai ketiga saya validasi. Jadi kalau Mbaknya ngikuti runtut perjalanan yang saya lakukan, korban ditemukan banyak di wilayah Gilimanuk, betul nggak? Kemudian yang selamat, yang warga Banyuwangi kembali ke sini, yang warga Gilimanuk langsung pulang. Disitulah saya perlu konfirmasi dan rekonfirmasi. Contohnya 2 nama, ya, Wahyudi dan Tri Wahyudi. Itu adalah 2 orang berbeda. Sehingga yang warga Bali mereka tidak melapor, saya rekonfirmasi lagi. Karena ada keluarganya yang lapor. Yang namanya Tri Wahyudi itu selamat Pak. Akhirnya keluarganya yang di Ketapang berkomunikasi. Orang rumah saya langsung konfirmasi dengan operator, memvideo call yang bersangkutan dan mengundang ke sini. Dokumennya ada pada kami. Video call, beliau ke sini, diberikan pelayanan medis karena masih trauma dan ya wajar lah, beliau selamat. Di situ jumlah kami rekonfirmasi, ya. Kemudian konfirmasi data itulah selalu kita update. Jadi ada penemuan ini korban sekian, saya serahkan ke DVI untuk diidentifikasi. Karena ini objek saya belum bisa menemukan nama siapa, belum.
saya mencari menolong. Makanya saya tulisin tadi korban ke 47, korban ke 45 dari tugas yang kami emban, mencari, menolong, dan mengevakuasi. Ya, selanjutnya ya, saya masih sampaikan kemarin masih 20. Jadi saya bekerja punya target 65 nih harus saya temukan semua. Baru 45 kemarin, sekarang tambah 2. Berarti tinggal 18. Betul nggak? Nah di sini saya harus mencari 18 orang ini. Dan terkait warga negara asing tadi Mbak juga sudah jelas, Kapolres menyampaikan, saya sudah sampaikan ke rekan-rekan media, patut diduga memang ada, ternyata selamat, bisa bisa kita evakuasi, dan tadi sudah clear disampaikan. Dan saya juga justifikasi dengan pihak embassy waktu hari kedua atau ketiga, saya WA, saya jawab dengan baik, konsuler kita langsung menghubungi Pak Kapolres. Betul ya? Inilah upaya kita, pemerintah hadir di tengah masyarakat yang menjadi korban. Itu dari aspek SAR tentang apa yang menjadi pertanyaan. Selanjutnya Pak Sur, kami persilakan. Terima kasih. Pertanyaan dari Kompas ya Mbak ya. Jadi mengenai apa yang kami sampaikan di DPR itu adalah faktual data, bukan penyebab. Jadi kami masih terlalu dini untuk mengatakan penyebab, karena ada pertanyaan, ada pernyataan di media, di medsos, kapalnya kemasukan air. Nah, air ada yang informasi mengenai kebocoran dan segala macam. Untuk tahap di awal ini kami menyampaikan data faktual saja, tapi belum melakukan analisis. Jadi penyebab kecelakaan itu tidak pernah single causes, tapi selalu multiple causes. Nah, kita hanya menjelaskan bahwa salah satu di dalam rangkaian kejadian ini ada air yang masuk dari pintu kamar mesin. Nah, itu data faktualnya. Tapi apakah hal itu menyebabkan kapal tenggelam? Kami belum bisa mengatakan, itu masih terlalu dini. Jadi sekali lagi bahwa yang kami sampaikan kemarin ke DPR itu data faktual. Itu kami peroleh dari kesaksian baik dari kru kapal maupun dari penumpang. Jadi belum menjadi penyebab. Penyebab itu kalau itu tidak terjadi, pasti kecelakaannya tidak terjadi. Nah itu baru penyebab. Tapi kalau itu terjadi dan bisa iya bisa enggak, itu bukan penyebab. Nah kapal itu juga ada sekat-sekat di dalamnya. Meskipun salah satu sekat kemasukan air, secara teoretik dia tidak boleh tenggelam. Nah itu yang kita lagi cari. Why-nya itu kita kemarin menyampaikan itu buatnya saja. Salah satu dari kejadian itu adalah masuknya air ke dalam kapal. Nah masuknya kenapa? Nah itu yang kita jelaskan. Jadi belum sebagai penyebab. Mungkin itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ketua KNKT Pak Sur. Tadi ya mbaknya kan baru muncul lagi, nanti ya ini dulu. Pak Andi dari Motor. Ini kan memasuki hari ke-10 atau hari terakhir perpanjangan pertama. Apakah ada perpanjangan sebelumnya? Oke, mbaknya sekalian. Mas Andri tanya. Izin, apakah akan ada perpanjangan operasi? Sama ya pertanyaan. Untuk Basarnas, kalau memang manifest itu menjadi rujukan dari data saat ini, sebagian besar korban yang mereka tidak masuk dalam daftar manifest, apakah secara otomatis akan mengurangi jumlah korban yang berada dalam manifest tersebut? Karena namanya kan tidak tercantum dalam manifest jenderal. Kemudian untuk KNKT, RLV masih gagal terus untuk diturunkan. Saya ingin
menggali atau tahu lebih jauh, tentu investigasi itu juga sangat penting. Seberapa urgensi ROV itu diturunkan untuk bisa tahu penyebab dari kecelakaan ini terjadi? Karena kalau dilihat dari kapal di dalam laut ini kan tidak diam, dia terguling, kemudian bisa saja terbentur dan ada robekan baru, kemudian pecahan baru. Proses identifikasinya akan seperti apa? Apakah hasil potretan dari ROV ini akan cukup berguna bagi proses investigasi ini untuk mencari tahu penyebab utama dari kecelakaan tersebut? Dan BKI apakah sudah dikejar terkait data-data data-data formal, kemudian data-data izin dari operasional kapal tersebut, mengingat ini kan kapal masih cukup muda hitungannya, masih sekitar tahun 2010, tentunya masih cukup baik kondisi fisiknya. Apakah ada unsur lain yang di sana menjadi unsur kelalaian dari BKI dan juga operator dari kapal tersebut? Terima kasih Pak Andi sama Mbaknya ya, dari Metro TV. Jadi tadi sebelum rapat dan sebelum rilis ini, kami sudah rapat mengambil suatu keputusan ya, dan hasil evaluasi semalam ya, kami laporkan juga kepada Bapak Wamenhub dan Riset Koordinator Kepala Badan SAR Nasional bahwa masih ditemukan, kemarin kan 4 ya, jadi arahan pimpinan di Jakarta, semasih korban ditemukan, operasi SAR harus tetap berjalan. Dan tadi sebelum rilis, kami para stakeholder telah mengambil keputusan. Kami tetap melaksanakan operasi SAR gabungan. Sampai kapan? Tetap prosedurnya 3 hari ke depan. Nanti kita lihat perkembangan. Ya, memang itu tahapan yang tertuang dalam Peraturan Basarnas dan Undang-Undang 29/2014. Kemudian tadi masalah data korban ini, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, jumlahnya 6 rumah. Ini target kerja saya. Koridor ini sudah kami penuhi. Korban masih 18. Kami tidak di luar kapasitas kami bisa mengevakuasi 47 sudah, alhamdulillah, dan kami akan berupaya mencari semuanya. Nanti hal-hal lain ini ada bidangnya, SAR mencari, menolong, dan menyelamatkan serta mengevakuasi. Selanjutnya Pak Sur, silakan. Kita selesaikan kajian dulu ya. Oke Mbak, jadi mengenai ROV
tahapannya bahwa kita memasang ROV di kapal. Tentunya kita akan melakukan kalibrasi dan pengetesan ROV ketika dipasang di kapal. Terus kemudian kita mengadakan briefing sinkronisasi antara pilot ROV dengan nakoda itu perlu waktu, dan bagaimana karakteristik kapal, bagaimana karakteristik ROV. Nah itu semua harus disinkronisasi dulu sebelum kita mengoperasikan kapal maupun ROV-nya. Tapi kalau seperti ROV di Angkatan Laut itu udah sama krunya di kapal Setika, ya nggak perlu hal seperti itu. Tapi ini kan kapalnya bukan milik kami perlu waktu untuk pemasangan dan sinkronisasi. Selanjutnya sekarang ini semuanya sudah siap dan sudah kita testing bekerja dengan baik. Dan juga tadi yang saya sampaikan bahwa kami membutuhkan profiling arus, karena kalau di tempat lain yang arusnya tenang, kami tidak memerlukan profiling arus menjadi satu patokan untuk mengoperasikan ROV. Tapi di Selat Bali ini itu satu keharusan karena arusnya sangat tinggi. Jadi itu yang mengenai ROV. Terus mengenai masalah dengan BKI, kami sudah undang BKI ke sini dan kami sudah berkoordinasi dengan BKI, dan semua dokumen-dokumen kapal itu dikumpulkan di Jakarta. Kami akan melakukan evaluasi dari saat didesain awal. Ya seperti kita ketahui bahwa kapal itu kan awalnya LCT terus dirubah jadi KMP, PKM kapal motor. Nah tentunya kami akan mempelajari apakah perubahan-perubahan itu bagaimana dengan stability-nya, apakah memang mempunyai kontribusi di dalam kecelakaan ini atau tidak, dan bagaimana prosedur ketika dilakukan perubahan. Kita akan pelajari semua, dari aspek-aspek operasional juga kita akan pelajari bagaimana kapal itu membuat kendaraan, beratnya berapa, semua akan kita pelajari dengan, dan kita juga sudah berkontak dengan Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS untuk berkonsultasi mengenai beberapa hal yang kami perlukan di dalam nantinya menganalisa dari masalah stabilitas dari kapal, masalah desain, masalah kelaikan dari kapal. Jadi kapal baru 5 tahun atau 20 tahun kami akan melihat bagaimana kelaikan. Kalau 5 tahun pun bisa juga nggak laik karena mungkin terjadi benturan, bolong, terus ya artinya kelaikan itu benar-benar sesuai dengan standar ketika kapal itu didesain dan limitasi-limitasi yang berlaku pada kapal itu. Maka memang untuk pendalaman itulah nanti begitu mengetahui ini bagaimana di operasional, bagaimana mereka melakukan perawatan, bagaimana data-data dari docking dari saat awal sampai akhir, terutama di akhir kemarin ketemu masalah-masalahnya apa, bagaimana tebal dari plat-platnya yang ada, masih berapa persen, dan kami akan berdasarkan data-data itu akan melakukan analisa termasuk ada nggak selama antara docking ke docking ada perubahan-perubahan kapal itu yang sehingga beratnya kalau nggak salah lebih dari 3% atau dari berat total sehingga harus dilakukan pengukuran ulang. Nah, histori itu juga kami akan lihat. Jadi seperti tadi air masuk, tapi kan kapal itu ada sekat-sekatnya. Nah, semua kapal akan dibikin seperti itu, Pak. Jadi tidak boleh tenggelam. Buoyansinya bisa 1, teman masih nabrak karang, harusnya masih bisa survive. Nah ini yang kita akan pelajari. Kecelakaan ini sekali lagi bukan single causes, pasti multiple causes, dan sampai tahap ini kami KNKT masih dalam collecting data faktual saja, dan kita belum melakukan analisa sama sekali.
Jadi belum bisa menyimpulkan apa penyebab dari kecelakaan tersebut. Nanti setelah datanya lengkap di kami dan kami juga semua faktual sudah kami tulis, kami baru tahap berikutnya melakukan analisa. Dan setelah itu kami akan tahu ada penyebab, apa yang menyebabkan, dan penyebab itu sekali lagi bahwa kalau itu tidak terjadi, kecelakaan itu tidak, nah itu penyebab. Tapi kalau bisa iya bisa tidak, itu bisa masuk contributing factor, apakah contributing factor secara langsung maupun tidak langsung. Nah ini yang semua faktor itu nanti kita akan, setelah dari analisa kita baru tahu faktor-faktor yang penyebab dan faktor-faktor yang berkontribusi baik langsung maupun tidak langsung. Dari semua itu, baik faktor yang penyebab dan faktor yang berkontribusi, kita akan memberikan rekomendasi agar kecelakaan dengan penyebab yang sama tidak terulang kembali. Itu tujuan murni dari investigasi kami KNKT. Mungkin itu Mbak. Sudah cukup Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua KNKT, Pak Sur, dengan rekan media. Cukup ya, karena sudah panggilan ibadah dan sudah cukup jelas apa yang menjadi pertanyaan, dan kita sudah menyampaikan dengan optimal. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa lebih baik untuk yang akan datang. Demikian, operasi SAR tetap berjalan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.